Karena anak remajanya mengalami masalah yang membutuhkan perhatiannya secara serius, Diana terfokus pada urusan anaknya ini. Dan di masa yang sama, pekerjaannya juga ada kesibukan yang benar-benar menguras waktu dan tenaganya. Akibatnya, hubungannya dengan Ben suaminya lambat laun menjadi renggang secara fisik dan emosi. Sampai suatu ketika, ia mendapati Ben jatuh dalam perselingkuhan dengan seorang wanita yang dikenalnya lewat media sosial. Melalui perjuangan yang tidak mudah, akhirnya pernikahan ini kembali dipulihkan. Video ini akan membahas apa yang Diana pelajari lewat kisahnya, sehingga orang lain tidak mengalami hal yang sama. Pertama, kata Diana, kamu harus tetap berusaha memelihara pernikahanmu, karena pada akhirnya semua yang lain akan menjadi tidak relevan jika pernikahanmu hancur. Aku tidak bermaksud mengurangi pentingnya upaya membesarkan anak, tetapi jika kamu lebih mementingkan membesarkan anak dan mengabaikan pernikahanmu, maka apa yang akan terjadi dengan anak-anak jika pernikahan itu hancur? Karena anakku lah, aku menyadari betapa aku harus memperhatikan pernikahanku dengan lebih baik. Pernikahan yang kokoh akan memberimu dukungan dan landasan yang lebih baik untuk menghadapi segala hal yang lain. Kedua, saranku, jangan melupakan hal-hal kecil yang dapat memelihara hubungan. Temukan dan jagalah denyut nadi pernikahanmu. Jika selama beberapa hari kamu belum pergi untuk berjalan-jalan bersama suami, lakukanlah hal itu. Berbicaralah terus terang. Sayang, kita perlu berduaan lagi. Keluar minum kopi yuk. Pastikan di sana kamu benar-benar akan memanfaatkan waktu untuk berkomunikasi. Meskipun memang kedengarannya klise bahwa komunikasi itu penting, tetapi itu memang penting. Diana menekankan bahwa kamu tidak boleh membiarkan landasan pokok yang mendukung anak-anak, yakni pernikahan orang tua mereka, menjadi hancur tepat ketika mereka sangat membutuhkannya. Manakala anakmu berada dalam suatu krisis, memang kedengarannya gila apabila kamu memikirkan untuk keluar berjalan-jalan, atau minum kopi, atau bahkan keluar di akhir pekan. Namun itulah yang harus kamu lakukan untuk memelihara keberlangsungan keluarga. Kitab Amsal berbicara tentang mengatur prioritas. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Pertama, kamu harus memperhatikan kebutuhan yang menunjang kehidupan seperti makanan, dan kemudian mulai memperhatikan hal-hal seperti rasa nyaman, tempat tinggal contohnya. Dengan demikian, kamu harus memelihara hubungan keluarga yang memberi kehidupan, yakni pernikahan yang darinya kamu dapat memberikan dukungan emosional dan rohani bagi anak-anak. Jika kamu tidak memberi makan pernikahan itu, kamu beresiko menciptakan kondisi kelaparan rohani yang akan berakhir dengan terlukanya orang-orang lainnya di dalam keluargamu. Bisa jadi kamu akan menerima banyak tekanan di tempat kerja, harus memperhatikan kesehatan orang tuamu di masa yang sama, dan merasa cemas dengan pilihan yang diambil oleh anak-anakmu. Sebenarnya, setiap orang menghadapi masalah-masalah ini pada suatu waktu tertentu. Namun sesungguhnya tidak ada masalah yang boleh mengalihkan kita dari tugas utama, yakni memberi makan pernikahan kita. Kebanyakan perceraian atau perselingkuhan tidak terjadi sebagai akibat dari sebuah keputusan yang signifikan. Jauh lebih sering, keputusan itu muncul setelah terjadinya serangkaian perpisahan kecil-kecil yang menghantar pada kehancuran permanen yang total pada hubungan mereka. Diana dan Ben mengajarkan betapa kita membahayakan pernikahan ketika kita mengesampingkan pernikahan itu, meski hanya untuk sebentar, dan mengharapkan pasangan kita bertahan dengan kerenggangan hubungan yang bersifat sementara itu. Hanya sedikit orang di dalam kebudayaan kita yang rela menanggung rasa kesepian, sementara kita tidak lagi tinggal di daerah terpencil. Dengan internet, telepon seluler, dan perjalanan lewat udara, dunia ini terasa berada di ujung jari kita. Apapun yang menyebabkan kita mengabaikan pasangan kita, entah itu pekerjaan, seorang ibu atau ayah yang sakit, anak bermasalah, gereja yang sibuk, pelayanan yang bertumbuh, kurang berpengaruh positif bagi pasangan yang diabaikan. Jika mereka merasa diabaikan, mereka menjadi rapuh. Pada satu kesempatan chatting di internet, satu kesempatan makan siang yang panjang di kantor, satu kesempatan menerima telepon dari teman perempuan semasa sekolah menengah, suatu kesempatan pertemuan di acara olahraga atau sebuah konvensi bisnis, tiba-tiba para suami ini melihat pemulihan instan atas rasa kesepian mereka. Pemulihan yang berpotensi menghancurkan pernikahanmu.
Ketika pernikahan telah kehilangan masa-masa kebersamaan suami istri dalam beraktivitas, hal itu tak ada lagi gunanya. Dan kebanyakan orang tidak mau tinggal di dalam pernikahan yang telah kehilangan landasan emosionalnya. Akhirnya, kita harus memahami bahwa pernikahan memberikan fondasi bagi kehidupan relasi kita. Pekerjaan itu penting. Menjalankan peran sebagai orang tua itu penting. Hobi itu sehat. Namun, tatkala pekerjaan atau hobi atau bahkan peran sebagai orang tua membuat kita mengabaikan pernikahan, seluruh bangunan rumah akan runtuh. Dan kerap kali pekerjaan, peran sebagai orang tua atau apapun lainnya akan runtuh bersama-sama dengan runtuhnya rumah kita itu. Pertanyaan yang paling ditakuti oleh sebagian besar istri setelah mengetahui perselingkuhan suami atau bahkan setelah terjadi pemulihan dari kondisi krisis dalam pernikahan itu, seringkali pertanyaan yang mereka ajukan adalah, bagaimana aku bisa mempercayainya lagi? Meski Ben telah menyingkirkan hubungan gelap itu dari pikirannya, Diana pun berjuang melakukan hal yang sama. Ini yang ia katakan, memang sulit. Walaupun insiden ini telah terjadi 3 tahun yang lalu, kadangkala kecurigaan lama masih menyusup masuk ke dalam pikiranku, dan aku menyadari bahwa aku harus mempercayai Tuhan sekali lagi. Mungkin aku tidak dapat mempercayai Ben seutuhnya lagi, tetapi aku percaya kepada Tuhan, termasuk percaya dengan sungguh-sungguh bahwa jika Ben membuat keputusan-keputusan yang buruk lagi, Tuhan akan memeliharaku. Diana bersyukur kalau Ben dengan sabar menerima saat-saat di mana ia kadang masih membutuhkan untuk membicarakan kondisi itu lagi. Ia mengerti betapa ia telah membuat kesalahan besar dan kami akan menghadapi hal itu di sepanjang sisa hidup kami. Ini yang dikatakan oleh Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Hal ini nyata terbukti dalam kehidupan Ben dan Diana. Diana dan Ben menjadi lebih tangguh dan lebih bijaksana sekarang, serta menjadi semakin serupa dengan Kristus. Keluarga mereka tetap utuh, dan mereka kerap memberikan pengharapan dan pemulihan bagi pasangan-pasangan lainnya yang di tengah proses perdamaian meragukan bagaimana mereka dapat berhasil. Hal ini sepenuhnya dari Tuhan, kata Diana saat itu. Waktu itu hatiku sangat terluka dan sangat kecewa. Tetapi sampai hari ini kami masih bersatu, bahkan menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Tuhan itu sungguh baik. Demikian kesaksian Diana.